Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan rahimnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sempatlah kita hadir melaksanakan salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan pada kali ini kita lanjutkan materi bimbingan kita, tahsin bacaan kita, yaitu mengenal tanda baca atau kode tanda baca yang ada pada mushaf Madinatul Munawwarah sebagai tahsin bacaan kita untuk lebih memperbaiki bacaan kita, khususnya kepada santri yang sudah Al-Quran besar. Ini kita tahsin bacaan dengan menggunakan Al-Quran mushaf Madinatul Munawwarah, lalu kita padukan dengan Al-Quran terbitan Kementerian Republik Indonesia, supaya kita dapat membaca kedua mushaf tersebut. Mari kita buka surah An-Nas. Jadi kita awali ini surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba kita lihat pada ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Di sini perbedaannya yang pertama ada pada huruf alif. Jadi ada pada huruf alif. Alif di sini versi Madinatul Munawwarah itu ada hamzah qata, hamzah yang nampak, sementara versi Indonesia Kementerian Agama tidak punya hamzah, tapi bacaannya tetap sama, yaitu a. Selanjutnya huruf waw setelah ain, a'udzu. A'udzu, ini waw setelah huruf ain ini kalau versi Madinah dia tidak punya tanda sukun, berarti dia adalah mad thabit. Sementara versi Indonesia ada tanda sukunnya. Bi rabbin nasi. Di sini sudah kita ketahui bersama ada alif wasal dan lam tidak bersukun, menandakan bahwa yang setelah lam adalah huruf syamsiyah. Malikin nas juga demikian. An-nas versi Madinatul Munawwarah ada alif wasal dan setelahnya lam tidak bersukun, sama antara Quran Madinah dengan Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi huruf setelahnya adalah huruf syamsiyah. Coba para santri lihat ayat kedua. Ayat kedua di sini yang perlu diperhatikan adalah tanda mad tobi.
yaitu ada pada huruf lam. Setelah lam, coba kita perhatikan yang membedakan di sini, ilahi versi Madinatul Munawwarah di bawah alif ada hamzah qata, sementara Indonesia tidak ada. Setelahnya ada lam, alif kecil, alif yang posisi Madinatul Munawwarah dia agak ke bawah, posisi Kementerian Agama dia agak di atas. Jadi di situ ada seperti contreng, itu adalah alif sogir, artinya mat alif dibaca 2 harakat. Jadi ilahin nasi, ilahin nasi. Kata an-nas sudah jelas ini adalah syamsiyah. Seterusnya, min syarril waswasi. Ini nun sukun. Kalau versi Madinatul Munawwarah itu tidak punya tanda sukun, sementara versi Kementerian Al-Quran Republik Indonesia ini dia punya tanda sukun. Itu bedanya. Kalau versi Madinatul Munawwarah dia tidak bersukun, itu menandakan bahwasanya huruf setelahnya adalah huruf ikhfa. Jadi min syarril waswasil khannas. Ini kalau versi Al-Quran Madinatul Munawwarah, nun bersukun dan tidak bersukun itu juga salah satu kode tanda baca. Salah satunya adalah apabila nun sukun tapi tidak punya tanda sukun, maka di situ salah satu tandanya bertemu dengan huruf ikhfa. Ikhfa itu ada 15. Jadi walaupun kita tidak hafal ke-15 huruf itu, dapat kita ketahui dengan adanya nun tanpa sukun. Jadi kita tidak ragu lagi membaca dengan bacaan ikhfa. Min syarri, samar-samar bunyi nun masuk ke bunyi shin. Min syarri dengan bacaan ikhfa, yaitu samar-samar antara bunyi nun dan bunyi shin. Ini lebih memberikan keyakinan kita agar kita tidak ragu bahwasanya huruf setelah nun ini adalah huruf ikhfa. Al-waswasi min syarril waswasil khannas. Di sini ada alif wasal dan ada lam bersukun, memberikan tanda bahwasanya ini adalah lam qamariyah. Setelah alif wasal ada wawu bersukun, menandakan bahwasanya huruf setelahnya adalah huruf qamariyah. Jadi min syarril waswasil khannas. Jadi di sini alif wa, huruf selanjutnya juga wa lalu ada alif. Di sini sama ada alif. Dilanjutkan dengan al khannas min syarril waswasil khannas. Di sini para santri sudah banyak memahami ini alif wasal dan lam itu untuk membedakan mana lam syamsiyah dan mana lam qamariyah. Ayat kelima, allazi waswisu fi sudurin nas. Ini juga dibedakan hanya ada pada tanda. Al-Quran versi Madinatul Munawwarah di huruf ya tidak punya tanda sukun, itu menandakan bahwasanya dia adalah mat tabi'i. Yuwaswisu juga punya sama, yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini yang membedakan Al-Quran versi Madinatul Munawwarah, kata fi tidak punya tanda sukun, sementara terbitan Indonesia punya tanda sukun.
sama juga dengan huruf waw. Ini menandakan bahwasanya ini adalah mad tobi. Ayat terakhir, ayat 5, ada ayat 6, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Di sini minal jinnati dapat diketahui bahwasanya minal jinnati ada alif wasal lalu ada lam bersukun menandakan dia adalah lam, huruf setelahnya adalah huruf qamariyah. Wan nasi ada alif wasal dan ada lam tidak bersukun, dan di situ dapat diketahui bahwasanya huruf setelah lam adalah huruf syamsiyah. Jadi target pencapaian kita adalah santri mampu mengurai dari kode tanda baca yang ada pada Al-Quran versi Madinatul Munawwarah dan versi Al-Quran terbitan Indonesia sebagai bekal para santri untuk menjadi santri yang betul-betul mengenal dan menguasai kode tanda baca yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan santri zaman now, santri modern, santri yang lebih maju, santri yang benar-benar menguasai apa yang dia baca. Itu target kita. Jadi santri diharapkan betul-betul memperhatikan dengan baik, dengan teliti dan banyak berlatih. Mari kita menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.